Pemirsa, apa kabar Anda? Pernahkah Anda mendengar mengenai spesialisasi kedokteran nuklir? Di dunia kedokteran, istilah ini sangat sering dijumpai. Namun, bagi masyarakat tentunya istilah medis ini sangat awam mendengarnya. Secara umum, spesialisasi kedokteran nuklir adalah ilmu khusus medis yang menggunakan media nuklir untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan. Yuk kita simak penerapan lengkapnya. Nama saya Rina Zahrotul Martiana, saya dokter spesialis kedokteran nuklir diagnostik molekuler konsultan. Saya dinas di bagian kedokteran nuklir Rumah Sakit Pusat Pertamina. Apa yang dimaksud dengan spesialis kedokteran nuklir? Spesialis kedokteran nuklir adalah suatu percabangan ilmu khusus yang menggunakan nuklir atau radioaktif untuk kepentingan kesehatan. Bagaimana prosedur penggunaan penyakit di spesialis kedokteran nuklir? Ilmu kedokteran nuklir adalah menggunakan prinsip radiasi terbuka. Prinsipnya seperti ini. Pasien akan disuntik atau minum suatu zat radioaktif yang mana akan mengikuti proses metabolisme di tubuh. Jenis penyakit apa yang ditangani spesialis kedokteran nuklir? Di Indonesia yang sudah ditangani sejak lama adalah tiroid. Penyakit tiroid, baik untuk tiroid sendiri sekalian saya jelaskan dengan terapi yaitu menggunakan yodium 131. Dia bisa memberikan terapi untuk kasus-kasus hipertiroid. Kasus hipertiroid itu adalah kelainan dari kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid terlalu banyak sehingga kadar hormon di tubuh tinggi. Itulah penjelasan dari prinsip pengobatan nuklir. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengobatan nuklir. Pencitraan nuklir memainkan peran penting dalam pengobatan atau terapi untuk penyakit radiofarmasi yang disuntikan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian berkonsentrasi pada penyakit dan secara progresif menghancurkan penyakit. Obat kedokteran nuklir juga dipersonalisasi memiliki aplikasi dalam neurologi, kardiologi, onkologi, ortopedi, dan gambar yang membantu untuk mengantisipasi jika pasien akan merespon secara efektif terhadap pengobatan. Pencitraan memungkinkan kita untuk melihat ke dalam tubuh untuk melihat organ dan membuat keputusan diagnostik dan pengobatan yang tepat untuk pasien. Kedokteran nuklir menciptakan masa depan untuk pengobatan pribadi. Perjalanan radiofarmasi, dari mana radiofarmasi ini berasal? Produk radioaktif berasal baik dari reaktor atau sinkhrotron. Produk ini kemudian diproses di apotek radio, di mana mereka dirubah menjadi radiofarmasi, kemudian dikirim ke rumah sakit dan akhirnya disuntikan ke pasien. Produk ini memiliki umur pendek radioaktif dan setelah kurang dari 1 hari radioaktivitas telah benar-benar menghilang. Reaktor nuklir. Di dalam video ini kita akan mempelajari mengenai reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah perangkat modern yang banyak digunakan untuk membangkit listrik. Kita tahu bahwa bakar fosil tradisional seperti batu bara berada dalam kepunahan. Reaktor nuklir adalah sumber panas yang hebat digunakan untuk membangkit listrik tenaga nuklir. Mekanismenya mirip dengan tungku dalam generator uap. Generator uap digunakan untuk menggerakkan turbin dari sebuah generator listrik. Sistem reaktor nuklir terdiri dari 3 komponen penting: elemen bahan bakar, moderator, dan batang pengontrol. Elemen bahan bakar biasanya dalam bentuk batang tipis berdiameter sekitar 1 cm dan berisi inti yang terbelah seperti uranium-235 atau uranium-238. Batang-batang ini bervariasi sesuai dengan ukuran reaktor. Dalam bidang reaktor yang berdaya besar, ribuan bahan bakar ditempatkan berdekatan satu sama lain. Pada daerah di mana bahan bakar ini ditempatkan disebut inti reaktor. Elemen bahan bakar biasanya berada dalam air yang bertindak sebagai moderator. Moderator bertujuan untuk memperlambat energi neutron dari sebuah reaktor nuklir yang diproduksi selama proses fisi nuklir oleh elemen bahan bakar. Neutron termal adalah neutron dengan energi sekitar 0,04 elektron volt yang mampu menghasilkan reaksi fisi dengan uranium-235. Reaksi fisi memproses neutron baru yang memiliki energi sekitar 1 mega elektron volt.
Neutron ini biasanya melepas diri dari proses fisi lain, seperti pelepasan energi yang sangat besar. Hal ini memungkinkan neutron menghasilkan fisi lain. Reaksinya 500 kali lebih sedikit dari neutron thermal. Moderator inilah yang memiliki kemampuan untuk memperlambat atau memodernisasi kecepatan dari neutron berenergi. Digunakan bergiliran menjadi reaksi berantai untuk memicu beberapa reaksi fisi dan inti uranium-235 yang lain. Biasanya air atau air yang berat digunakan sebagai moderator dalam reaktor nuklir karena adanya deuteron yang mampu memperlambat kecepatan neutron. Molekul-molekul air dalam moderator berguna untuk memperlambat neutron. Neutron berenergi tinggi yang meninggalkan elemen bahan bakar setelah fisi inti. Neutron berenergi tinggi ini bertabrakan dengan molekul air. Dengan demikian, neutron kehilangan beberapa energi pada setiap tumbukan, dan oleh karena itu ia melambat. Reaksi fisi yang baru sekarang dapat menggerakkan neutron lambat tadi dengan membenturkannya dengan elemen bahan bakar. Dan yang ketiga, bagian yang paling menonjol dari reaktor nuklir adalah batang kendali, berfungsi untuk memperoleh energi output yang stabil dari reaktor nuklir. Fisi tunggal harus memicu reaksi fisi yang lain dan memastikan ketersediaan cadangan neutron yang dilepaskan untuk memicu reaksi rantai. Dengan mengendalikan jumlah cadangan neutron yang tersedia, diberikan waktu untuk mengontrol laju reaksi berantai fisi nuklir. Pengontrolan pada reaksi fisi dapat dikontrol menggunakan batang kendali. Fungsi utama dari batang kendali adalah untuk menyerap kelebihan atau cadangan neutron dalam moderator, untuk mencegahnya reaksi fisi lebih lanjut. Pada umumnya, batang kendali terbuat dari boron atau kardimium. Energi output yang stabil dapat dipertahankan dengan menyisipkan atau menghilangkan batang kendali dalam reaktor nuklir. Sekarang kita tahu komponen-komponen dari sebuah reaktor nuklir. Selanjutnya, mari kita pahami kerja reaktor nuklir. Reaktor nuklir biasanya tertutup dengan perisai yang dibuat dari dinding beton yang tebal. Terdiri dari reaktor inti, pompa, dan penukar panas. Inti reaktor dan pompa ditempatkan bersinggungan dengan air, yang biasanya penukar panas dalam reaktor ini untuk kapasitas panas yang besar dilepaskan selama reaksi fusi. Air di sekitarnya memanas dan merubahnya menjadi uap, yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Jadi energi panas yang sangat besar kemudian diubah menjadi energi listrik. Air terus mengalir masuk dan keluar dari reaktor nuklir menggunakan pompa reaktor nuklir, berhasil menghasilkan energi nuklir dari reaksi fisi. Dan yang terakhir adalah proses penghasil radioaktif. Respon otak kita terhadap kata radioaktivitas biasanya membawa kita ke dunia pahlawan super. Segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita terdiri dari elemen dengan atom stabil. Komponen subatom yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas atom disebut nukleus. Sekarang bayangkan Anda akan bersin tetapi masih belum keluar. Bagaimana rasanya? Mungkin aneh untuk dijelaskan, tetapi itulah yang dialami atom-atom tertentu. Sepanjang waktu, dorongan untuk mengeluarkan kelebihan dan mendapatkan kembali stabilitas. Di dalam inti atom terdapat proton bermuatan positif dan neutron netral. Nukleon ini disatukan oleh lem yang disebut gaya nuklir kuat. Gaya kuat ini meniadakan gaya tolak elektrostatik dari proton bermuatan serupa dan menjaga inti tetap stabil. Gaya nuklir memiliki jangkauan aksi yang pendek dan bergantung pada rasio neutron dan proton yang ada di dalam inti, namun kita melihat bahwa keseimbangan antara gaya mulai goyah dalam inti di mana jumlah neutron melebihi jumlah proton. Nukleus yang melebihi ambang batas jumlah neutron dan proton yang dapat ditahan oleh gaya nuklir kuat dengan nyaman akan menjadi lebih tidak stabil. Lebih khusus lagi, skenario ini memunculkan isotop unsur yang tidak stabil. Sama seperti tubuh Anda melalui serangkaian ekspansi dan kontraksi mengeluarkan zat. Dengan bersin, demikian pula isotop yang tidak stabil dari unsur-unsur mengeluarkan partikel atau membentuk energi yang berbeda untuk memulihkan keseimbangan antara gaya-gaya di dalam nukleusnya. Selama proses mencapai stabilitas ini, mereka berubah menjadi nukleus baru. Sifat inilah yaitu berubah menjadi sesuatu yang baru untuk mencapai stabilitas yang kita sebut radioaktivitas. Proses transformasinya disebut peluruhan radioaktif.
Sebuah nukleus dapat mengalami puluhan nuklir atau radioaktif melalui emisi radiasi alfa, beta, atau gamma, dan terkadang kombinasinya ketiganya. Partikel alfa relatif berat, mereka hanya dapat terbang beberapa sentimeter di udara dan dapat dengan mudah dihentikan oleh selembar kertas atau plastik. Partikel beta memiliki energi yang lebih tinggi dan daya tembus yang lebih besar daripada partikel alfa, tetapi memiliki sifat pengion yang lebih sedikit. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui udara, tetapi dapat diberhentikan oleh lembaran logam tipis atau bahkan pakaian pelindung. Terakhir, bentuk peluruhan radioaktif yang paling energik dan fatal, sinar gamma. Ya, jenis yang diduga mengubah Bruce Banner menjadi The Hulk. Ini adalah bentuk cahaya berenergi tinggi yang dipancarkan oleh nukleus yang dibiarkan pada tingkat energi yang lebih tinggi setelah proses peluruhan alfa beta, dan harus kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, yang lebih stabil. Sebuah nukleus dapat mengalami semua peluruhan ini secara spontan, dapat berubah menjadi bentuk yang stabil dalam hitungan detik, tahun, atau bahkan berabad-abad. Laju peluruhan ini ditentukan oleh apa yang kita sebut sebagai waktu paru, zat radioaktif. Misalnya, unsur radioaktif seperti uranium-235 dan plutonium-239. Percaya atau tidak, hanya 1 kg uranium-235 dapat menghasilkan hampir 24 juta kWh daya melalui fisi nuklir. Sebagai perbandingan, 1 kg batu bara hanya dapat menghasilkan energi sebesar 8 kWh. Inilah mengapa dikatakan bahwa energi nuklir dapat memberi daya pada seluruh kota selama beberapa dekade. Radioaktivitas juga memiliki beberapa risiko. Radiasi secara keseluruhan tidak berbahaya. Cahaya yang memantul dari permukaan relaktif, gelombang mikro yang memanaskan makanan kita, atau sinyal yang diterima oleh ponsel kita, semuanya adalah bentuk radiasi yang berbeda. Namun ada satu jenis radiasi yang sangat berbahaya bagi semua. Bentuk biologis, radiasi pengion atau nuklir, bahan radioaktif selama proses peluruhannya memancarkan radiasi pengion, dan ketika makhluk hidup terkena radiasi berenergi tinggi tersebut, hal itu tidak membuat seseorang menjadi radioaktif, melainkan kemungkinan menjadi korban keracunan radiasi. Keracunan radiasi dari radiasi nuklir dapat dengan mudah merusak struktur molekul DNA dan dapat membahayakan sel hidup. Dosis yang berat atau berkepanjangan dapat terbukti mematikan. Karena sinar ini bersifat karsionogenik, uranium, bahan bakar yang sangat umum digunakan. Memang benar bahwa ketika seseorang terpapar bahan radioaktif dalam jumlah yang tidak diatur, hal itu dapat menyebabkan mutasi genetik yang parah dan kanker. Namun bila diatur juga bisa menyembuhkan kanker. Radium radioaktif digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati kanker dan untuk pencitraan pada kelenjar tiroid. Teknesium radioaktif digunakan untuk mendeteksi kelainan jantung, tulang, dan organ lainnya. Karbon C14 radioaktif digunakan dalam penanggalan karbon yang membantu kita menentukan usia. Produk segar di radiasi ringan sebelum dikemas untuk membunuh kuman di permukaan buah dan sayuran. Sejumlah kecil americium-241 digunakan dalam alarm asap. Sederhananya, radioaktivitas ada di mana-mana. Yeah.